Kembali bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah Pak Ustadz, kita lanjut aja ke pertanyaan dari Abai Pak Ustadz. Nah kan ada orang yang terkena sihir nih Pak Ustadz. Hingga akhirnya dia tidak sadar dan akhirnya melakukan hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah Pak Ustadz. Nah apakah dia tetap akan menanggung dosanya ataukah dosanya itu ditanggung oleh yang mengirim sihir Pak Ustadz? Iya, orang yang mengirim sihir sudah pasti dia berdosa gitu ya. Dan dia mendapatkan dosa dari semuanya atas apapun kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang disihir. Jadi memang ada kasusnya orang disihir sehingga kemudian dia seperti terhipnotis dan kemudian dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia tahu, sekalipun dia sadar, tapi dia seperti terbawa pada arus yang begitu deras sehingga kemudian dia tidak bisa lari. Dan dia nggak tahu ini apa gitu ya. Dan kemudian tanpa sadar akhirnya dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apakah dia berdosa atau tidak? Jadi sihir itu tidak selamanya. Allah itu tahu isi hati kita. Kalau isi hati kita bersih, maka walaupun saat ini kita terjebak dengan sihir sehingga kemudian kita tidak sadar dan kemudian kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu agar dia bisa keluar dari belenggu sihir yang membuat dia selalu melakukan dosa besar itu. Atau maksiat dan dosa. Gitu ya. Jadi Allah tahu isi hati kita. Kalau kemudian isi hati kita memang adalah sudah ada penyakit, maka biasanya Allah akan biarkan begitu aja. Sehingga kemudian walaupun awalnya dia terkena gangguan sihir, sehingga kemudian dia melakukan sesuatu yang haram, maka dia menikmatinya dan terus sampai akhirnya tidak lagi ada pengaruh sihirnya, dia sudah menjadikan itu sebuah kebiasaan. Nah, maka nanti hati semuanya. Makanya kita kan selalu berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din, ya wahai yang membolak-balikan hatiku, ya wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku tetap istiqomah beribadah kepadamu. Kalau hati kita bersih, memang kita mencari kebaikan, memang kita mencari kebenaran, sekalipun kita terjerumus melakukan sesuatu yang diharamkan, maka pasti Allah akan tarik kembali kita untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Makanya jangan pernah menghina orang yang melakukan maksiat dan dosa. Kenapa? Karena orang yang melakukan maksiat dan dosa, ketika dia bertobat, maka bersihlah semua dosa dan maksiat yang dia lakukan. Waduh. Justru kita ini yang menghina, kalau nggak minta maaf sama dia, nggak selesai. Waduh, hati-hati juga ya, berarti kita harus dalam bertutur kata. Tetapi ini Pak Ustadz nih, aku juga pengen tahu ya, jika misalnya kan tadi kan kita membahas ketika seseorang jauh dari Allah, maka terkadang memang akan ada datang gangguan dari syaitan. Entah itu melalui gangguan sihir yang dikirim atau memang ada godaan-godaan lain. Tetapi kan tadi kita berbicara tentang orang nih Pak Ustadz. Bagaimana jika kita berbicara tentang usaha ataupun bisnis nih Pak Ustadz? Kira-kira bisa didatangi oleh gangguan sihir juga Pak Ustadz? Iya, jadi bisnis atau tempat usaha itu juga rentan terkena gangguan sihir ya. Hari ini kan persaingan dalam bisnis itu sangat ketat ya. Semua orang berusaha, semua orang berbisnis gitu ya. Yang kadang-kadang bisnisnya sama. Nah, kedengkian seseorang, hasad yang ada di dalam hati seseorang itu kadang-kadang membuat akalnya menjadi tertutup, akalnya menjadi buta, sehingga kemudian dia melakukan hal-hal yang haram atau hal-hal yang sebetulnya dilarang dalam Islam. Ya, dalam norma-norma kehidupan. Dia datang ke dukun, dia datang ke orang pintar, kemudian dia melakukan ritual-ritual yang mengirim sihir. Kemudian sihir itu dikirim ke orang, ke targetnya. Misalkan kita punya bisnis, dia kirim sihir sehingga kemudian usaha dan bisnis kita menjadi bangkrut. Itu memang ada sihir yang disebut dengan sihir kebangkrutan. Makanya bagi pemirsa di rumah yang sekiranya punya usaha atau bisnis, dulunya ramai pembeli, dulunya ramai pelanggan, tapi tiba-tiba pelanggannya memutuskan silaturahmi, tiba-tiba pelanggan memutuskan kontrak kerja, kemudian usaha Anda tiba-tiba yang dulunya ramai, tiba-tiba menjadi sepi, maka bisa jadi itu pengaruh gangguan sihir. Waduh, mengerikan ya. Nah, karena tadi ngomongin usaha yang terkena gangguan sihir, itu kira-kira ciri-cirinya apa ya, Pak Ustadz? Ya, ciri-cirinya ada banyak.
Kalau tempat usaha kita terkena gangguan sihir, yang pertama itu tadi kita secara marketing gak ada masalah karena kita ahli marketing misalkan, ahli manajemen. Betul. Yang kedua, produk kita nggak ada masalah karena produk kita merupakan produk yang terbaik, produk yang diminati banyak orang, produk yang orang memang butuhkan, orang cari gitu ya. Betul. Kemudian yang ketiga, tempat kita juga strategis gitu ya. Tapi kenapa kok nggak ada penjualan? Iya. Sementara tetangga kita dengan produk yang sama, mungkin kualitasnya tidak lebih baik dari kita, tempatnya juga tidak strategis gitu ya. Kenapa bisa ramai sementara tempat kita kosong? Maka itu indikasi bahwa tempat kita terkena gangguan sihir. Kemudian biasanya ownernya, pemilik usahanya selalu sakit-sakitan. Selalu sesak di dada, was-was, ketakutan. Dan kalau dia berada di tempat usaha biasanya sesak di dada. Jadi malas, jadi ngantuk. Nggak bisa fokus dalam bekerja. Jika itu terjadi maka itu menunjukkan ada terkena gangguan sihir. Jadi seperti itu ya. itu, Nah Pak Ustadz, Ya. ngomongin bisnis nih Pak Ustadz, ada juga orang yang berbisnis hingga dia udah sukses, pada akhirnya dia melupakan kewajibannya dan melupakan Allah gitu Pak Ustadz. Tapi si usahanya tuh tetap lancar jaya gitu Pak Ustadz. Itu gimana tuh? Ya itu seperti gimana Pak Ustadz? Jangan itu Apakah emang Allah ya, sengaja Pak Ustadz untuk dilancarkan aja gitu? Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, jika kamu melihat ada orang yang bermaksiat, jika kamu melihat ada orang yang melakukan dosa, kemudian rizkinya semakin melimpah, maka ketahuilah bahwa itu istidraj. Dalam Islam dikenal namanya istidraj. Istidraj itu adalah sebuah kondisi di mana kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepayahan, kesusahan atau musibah. Tapi justru Allah kasih mereka dengan kelapangan rizki, pangkat jabatan. Sehingga kemudian apa? Dosa dia semakin mudah untuk dia lakukan. Harta yang Allah berikan kepada dia untuk dia jadikan fasilitas untuk mendapatkan atau melakukan dosa-dosa dan dosa. Sehingga apa tujuan Allah? Agar nanti dosanya semakin besar, hukuman di akhirat semakin besar. Makanya ketika kita melakukan dosa, ya kita lakukan dosa ini, kemudian ditimpa sama Allah sebuah ujian yang besar gitu ya. Kita bermaksiat, kemudian kita ditimpa sama Allah sebuah ujian besar, bangkrut usaha kita. Maka kita bersyukur sama Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan langsung dihukum sama Allah di dunia agar apa? Agar kita kembali. Ya, bayangkan kalau misalkan kita melakukan dosa, kemudian justru usaha kita semakin sukses, maka kemudian usaha yang sukses itu akan kita gunakan menjadi sebuah fasilitas untuk melakukan dosa-dosa berikutnya. Mengerikan ya, nauzubillah. Jadi ada banyak hikmah dari setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita. Jadi seperti itu ya. Nah Pak Ustadz, ya gimana Yuda? Jadi seperti yang udah dikasih sama Pak Ustadz, jadi intinya tuh kita harus bersyukur. Tetapi meskipun yang sekarang itu rasanya sedikit sulit untuk bersyukur ya untuk yang sekarang. Karena terkadang ketika orang mendapat musibah dia malah mengeluh, tidak bersyukur ya. Tetapi ini kita masih ada ini. Siap, mau lanjut dulu ini Pak Ustadz, karena penasaran nih Pak Ustadz. Ketika kita berbisnis nih Pak Ustadz, terus kan kadang kita juga nggak tahu nih apakah bisnis yang kita lakukan itu udah diridhoi atau enggak Pak Ustadz. Ada nggak sih Pak Ustadz ajaran dari Nabi atau Rasul mungkin tentang berbisnis yang baik agar kita itu tidak jadi jauh sama Allah? Jauh dari Allah. Ya. Bisnis yang kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bisnis dan usaha yang dilakukan ya berdasarkan niat agar bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kita hidup ini bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita. Kita hidup ini untuk diri kita, keluarga kita dan seluruh umat manusia. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah itu apa? Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu apa? Ibadah, sholat, puasa. Itu kepada Allah. Tapi ada hubungan kita dengan manusia, hablum minannas. Antara hablum minallah dengan hablum minannas harus seimbang. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada tetangga kita yang tersakiti dengan omongan kita, ada tetangga kita yang miskin, kelaparan sementara kita berlebihan makan, maka kita tidak orang beriman. Nah, makanya harta yang kita kumpulkan, rizki yang kita dapatkan, usaha bisnis yang sukses itu harus menjadi sebuah fasilitas untuk menjalin
hablum minal Hmm. hablum minan Hablum nas. minas. Waduh. Gitu. Masya Allah. Karena Perbanyak seperti ngasih itu. makan anak yatim, Iya, iya. perbanyak ngasih orang-orang yang susah gitu Mm-mm. ya. Kalau niatnya ke situ maka insya Allah hartanya menjadi berkah. Kalau hartanya menjadi berkah maka akan ada pintu-pintu amal, pintu-pintu kebaikan yang akan Allah bukakan seluas-luasnya untuk kita. Masya Oke, Allah, ya. Masya Allah, ternyata seperti itu ya. Ya. Tetapi nih Pak Ustadz, ini kita kembali kepada usaha-usaha dan bisnis nih Pak Mm-mm. Ustadz. Mm-mm. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, Ya. kira-kira apa sih solusi dari sebuah usaha yang terkena sihir tuh Pak Ustadz? Mm-mm. Gimana kira-kira? Jadi kalau misalkan Anda sudah mendeteksi ya, bahwa adanya pengaruh gangguan sihir di tempat usaha. Contohnya Mm-mm. usaha kita dulunya ramai, tiba-tiba menjadi sepi, pelanggan-pelanggan pada memutuskan hubungan gitu ya. Mm-mm. Kemudian kita sudah berusaha tapi enggak juga jalan-jalan dan kita tahu Betul. bahwa ini sihir. Betul. Ya adanya kejadian-kejadian aneh di tempat usaha kita, banyak yang kerasukan pada pegawainya kan gitu. Betul. Kemudian banyak yang sakit-sakitan, istri sakit, anak sakit, bapak sakit, kita sakit gitu ya. Maka itu indikasi gangguan sihir. Apa yang kita harus lakukan? Dalam Islam itu ada syariat ya, pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu ruqyah syariah. Ya, ini merupakan solusi terbaik untuk Anda sekiranya tempat usaha Anda terkena gangguan sihir, yaitu melakukan ruqyah mandiri. Dan ruqyah ini bisa dilakukan sendiri dan bisa datang kepada praktisi ruqyah atau ke ahli ruqyah kemudian minta diruqyah. Ya. Tapi sangat dianjurkan bagi pemirsa di rumah untuk melakukan ruqyah mandiri. Salah satu ruqyah mandiri yang simpel untuk membersihkan pengaruh gangguan sihir yang ada di tempat usaha adalah dengan media air. Jadi Media air air. itu siapkan sekitar 1 ember. Kalau misalkan tempat usaha Anda luas, Mm-mm. 1 ember, kemudian Anda pakai minyak wangi kasturi. Ya, cari minyak wangi kasturi, kemudian wangi kasturi itu diteteskan 5 sampai 6 tetes atau secukupnya lah sampai air itu menjadi wangi kasturi gitu ya. Kemudian beberapa ayat ini dibaca, ada 5 ayat. Yang pertama Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian dihembuskan di air tersebut. Kemudian air itu dipercik-percikan di seluruh tempat usaha. Maka insya Allah ini akan membersihkan pengaruh-pengaruh gangguan jin, sihir, ain yang ada di tempat usaha. Sehingga usaha kita yang hampir bangkrut itu akan kembali bangkit. Insya Allah. Dengan izin Allah tentu semuanya ya. Iya. Masya Allah. Masya Masya Allah sekali ya. Allah. Betul. Tapi pembahasan kita akan lanjut setelah yang ini karena masih banyak Masih banget. banyak Betul. banget ya Pertanyaan-pertanyaan. benar-benar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.